Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas dengan nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa merasakan karunia yang begitu banyak, termasuk hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun juga pada malam hari ini kebetulan atau berpapasan dengan akhir tahun ya, yang sebagian orang tidak mengetahui bahwa ini tahun baru tersebut kita sebagai umat Islam tidaklah perlu untuk ikut-ikut dalam merayakannya, karena dia bukan bagian daripada kita. Bahkan sebagian ahlul ilm mengatakan dia rangkaian daripada tanggal 25 Desember. Yang kita ketahui tanggal 25 Desember adalah, kata mereka, meskipun tidak ada sanadnya yang jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu lahir tanggal 25 Desember. Ini tidak ada sanadnya, bahkan mereka sendiri berikhtilaf tanggal berapa lahirnya Nabi Isa. Tapi inilah yang menjadi keputusan bahwa diputuskan tanggal 25 Desember, meskipun kita katakan tidak ada sanad yang jelas sampai kepada pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka, bahwa tanggal 25 Desember ini kelahiran Nabi Isa. Tapi dalam masalah akidah, meskipun ini tidak jelas, tapi intinya di sana mengatakan tanggal 25 Desember itu hari lahirnya anak Tuhan ya, karena mereka menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan daripada tiga Tuhan, Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Akidah Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ya, tidak jelas akidah mereka. Ya, dengan mengatakan bahwa Nabi Isa dianggap anak Tuhan karena dia tidak memiliki bapak. Padahal Nabi Adam alaihissalam lebih dahsyat lagi penciptaannya, tanpa bapak, tanpa ibu. Tapi tidak ada juga umat yang mempertuhankannya. Katakan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pun ada nabi-nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana menghidupkan
kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman, belum beriman? Ya, Nabi Ibrahim mengatakan bala walakin yatma'innu qalbi, tentu saya beriman ya Allah, tapi untuk menenangkan hatiku. Menghidupkan orang matinya yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim lebih hebat lagi. Ya, burung dipisah-pisah sampai diletakkan di beberapa gunung, kemudian dipanggil ya'tina kasa'iyah, dia akan bersatu kembali dan mendatangimu. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada hak yang dimiliki, kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam sehingga dia naik derajatnya menjadi Tuhan. Dan kata sejarawan ini tanggal satunya diproklamirkan menjadi Tuhan, yang diproklamirkan menjadi Tuhan. Waliyadu billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengatakan tadi bahwa dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kita menjadi umat Islam, umat yang didasari dengan akidah yang benar, yang akan menuntun kita kepada keselamatan, yang kita mengatakan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu, sendiri, asa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Makanya kita dengarkan tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah yang esa, Allahus samad, kepadanya bergantung segala sesuatu. Allah yang menciptakan dengan sendiri alam semesta ini, dan setelah Allah menciptakan alam semesta ini, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, bahkan di permukaan bumi ini ya tidak ada satu binatang manapun termasuk manusia kecuali semuanya rezekinya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah menciptakan makhluknya begitu saja, kecuali Allah telah mengatur rezeki untuk mereka, telah menentukan rezekinya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lan tamuta nafsun illa stakmala rizqah, tidak ada jiwa yang meninggal kecuali dia telah menyempurnakan semua rezeki yang telah ditentukan Allah kepadanya. Makanya kita sebagai kaum muslimin sudah jelas Tuhan kita satu, ya serta kepadanya segala sesuatu bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan. Allah tidak memiliki anak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikun, malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi, wa qala al-yahudu Uzair ibnullah, dalam surat At-Taubah orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, putra Allah. Wa qala an-nasara al-masih ibnullah, sedangkan orang-orang Nasrani, Kristen Katolik yang kita kenal, yang mengatakan Isa bin Maryam putra Allah. Dari qauluhum bi afwahihim yudahiruna qala alladziina kafaru min qabl, yaitu perkataan mereka yang tentunya laqad ji'tum syai'an idda, kalian telah datang dengan kebohongan, kedustaan tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan anda awli rahmani walada. Mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Dan apa hubungannya dengan tanggal satu ini? Karena kita telah mengetahui beberapa keterangan bahwa ternyata itu adalah sambungan dari pada tanggal 25 Desembernya dia diproklamirkan menjadi Tuhan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa, wa id qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, dalam surat Al-Maidah halaman terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Isa, anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau yang telah mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dia telah mengangkat itu dari dulu, tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, dan tidak pernah mendakwakan kepada umatnya bahwa aku ini Tuhan, sembahlah aku.
Nabi Isa mengatakan, qala subhana, maha suci engkau ya Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kecuali seperti apa yang engkau perintahkan kepadaku. In kuntu qultuhu faqad alimta, seandainya aku pernah mengatakan seperti itu kepada mereka, engkau yang tadi mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang terjadi pada diriku, aku tidak mengetahui apa yang terjadi pada engkau ya Allah. Engkau mengetahui segala yang gaib. Maka Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan dan tidak pernah mendakwakan, menyerukan untuk disembah. Makanya ketika orang musyrikun tertawa mengejek setelah turunnya ayat Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan, kalian wahai para penyembah, wa ma ta'buduna min dunillah, dan yang kalian sembah selain Allah, yaitu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, hasabu jahannam, adalah bahan bakar neraka jahannam. Mereka orang-orang musyrikin pada waktu itu tertawa bahagia dan artinya mengolok-olok. Ya, maka mereka mengatakan, walamma, dalam surat Az-Zukhruf, walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Ketika mereka setelah ayat itu turun, mereka memperumpamakan, mempermisalkan ini sebenarnya. Apa maksud mereka? Mereka mengatakan, bagaimana dengan Nabi Isa? Kalau yang disembah, penyembah dan yang disembah itu masuk neraka dan menjadi bahan bakar neraka, bagaimana Nabi Isa? Dia itu disembah. Dia itu disembah oleh orang-orang Nasrani. Apakah Nabi Isa juga masuk neraka? Bahan bakarnya neraka jahanam? Ya, mereka sampai tertawa karena Rasulullah tidak bisa menjawab. Wa qalu alihatuna khairun amhu. Mereka mengatakan, bagaimana Tuhan-Tuhan kami ini, mana yang lebih baik daripada Nabi Isa? Orang Nasrani menyembah Nabi Isa, kami menyembah Allah wal Uzza wal Manat, dan Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang lain. Mana yang lebih baik? Itu ejekan dari mereka. Maka Rasulullah SAW tidak tahu menjawab. Maka Allah menurunkan ayatnya setelah innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Ya, ayat paling di bawahnya Allah mengatakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu tercatat namanya sudah ditentukan jelas, anna lahumul husna, al-husna al-jannah, bahwa jelas mereka telah akan masuk surga. Semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sudah jelas ditentukan ketentuannya bahwa mereka adalah penghuni surga. Ya. Sabaqat lahum minal husna, bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah tercatat terdahulu bahwa mereka sudah pasti akan masuk surga, ulaika anha mub'adun, pasti mereka akan dijauhkan dari neraka. Inilah jawaban untuk orang-orang musyrikun yang memperumpamakan, mengibaratkan Nabi Isa yang disembah dengan berhala-berhala mereka. Maka dengan ini pengulangan penyegaran tentunya para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai kaum muslimin hendaknya menjaga akidah kita bahwa qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak terombang-ambing lagi, tidak melihat ke sana kemari lagi, orang-orang ikut ramai, maka kita ikut-ikutan meramaikannya, padahal ada persoalan akidah di dalam urusan tersebut yang perlu untuk kita berhati-hati dan menjaga anak-anak kita, menjaga cucu-cucu kita dan keluarga kita dari hal-hal tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan hadis ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin.
pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang kedua tentang penyampaian Rasulullah SAW bahwa Ka'bah itu akan diserang oleh pasukan, ya, sebagaimana sebelumnya telah diserang oleh pasukan yang dibawa oleh Abraha dengan pasukan yang dengan pasukan gajah, dan akhir zaman nanti juga akan hendak diserang kembali, ya, bahkan dengan pasukan yang lebih besar, yang menunjukkan bahwa dia pasukan yang lebih besar. Pasar pun dibawa, pasar dengan penjualnya dengan barang-barangnya pun semuanya dibawa. Saking besarnya pasukan tersebut, karena para penjual mengetahui bahwa banyak orang di situ, maka mereka juga ikutan untuk bersama dengan pasukan tersebut. Tapi pasukan tersebut akan dimusnahkan, kata Rasulullah SAW. Maka Aisyah bertanya, bagaimana dengan yang lain? Karena ada yang lain di situ yang tidak berniat untuk menyerang Ka'bah. Maka Rasulullah SAW mengatakan mereka akan akan dimusnahkan semuanya, tapi nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat-niatnya. Maka masih berhubungan dengan bab kita, babul ikhlas, babul niat, innamal a'malu binniyat. Baik, kita pindah ke hadis yang ketiga. Ini hadis kedua kesimpulan yang kemarin. Hadis ketiga, hadis masih tetap dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza istunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah setelah Fathu Makkah. Nanti kita jelaskan. Walakin jihadun wa niyyatun, tapi yang ada adalah jihad dan niat. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, yang ada tinggal jihad dan niat. Wa idza istunfirtum fanfiru, dan apabila kalian diperintahkan untuk keluar berjihad, fanfiru, oleh imam, fanfiru, maka keluarlah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, fi hadzal hadits nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hijrah ba'da al-fathi fa qala la hijrah. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafikan, artinya meniadakan lagi akan adanya hijrah setelah Fathu Makkah. Dan beliau mengatakan la hijrah, tidak ada hijrah. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Yang sekarang yang dibilang oleh Allah SWT, apakah maknanya tidak ada lagi hijrah, tidak ada lagi bernilai hijrah? Sedangkan hijrah itu termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan tentang hijrah ini di hadis innamal a'malu binniyat. Hijrah yang dijadikan contoh, kenapa bukan sholat, kenapa bukan jihad, kenapa bukan puasa, kenapa bukan amalan-amalan yang lain, kenapa cuma hijrah yang dijadikan menjadi contoh dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kenapa cuma hijrah? Ini menunjukkan akan kemuliaan daripada ibadah yang satu ini, hijrah. Maka ketika Rasulullah SAW menafikan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, maka apa makna dari hadis tersebut? Apakah secara umum tidak ada lagi hijrah, tidak terhitung lagi ketika orang meninggalkan negeri yang
di dalamnya syirik dan kekufuran dan sulit melaksanakan diri kita, agama kita, tidak boleh lagi meninggalkan negara tersebut dengan alasan hijrah. Maka di sini ulama kita mengatakan wa hadzal nafyu laysa ala umumihi. Ini penafian ini bukan tidak dilihat dari segi secara keseluruhannya. Tidak. Dan yang dimaksud di sini yakni anna hijrata lam tubtil bil fath, bahwa hijrah itu tidak batal setelah Fathu Makkah, artinya hijrah tetap ada. Makanya beliau mengatakan la tanqati'ul al-hijratu hatta tanqati'a at-taubah wa la tanqati'u at-taubah hatta takhruja asy-syamsu min maghribiha. Bahkan ya Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan hijrah ini tidak ada batasnya, tidak akan berhenti. Yang namanya hijrah, ibadah hijrah meninggalkan negeri kufur ke negeri Islam tidak berhenti sampai berhentinya taubat. Kalau taubat sudah berhenti, sudah ditutup pintu taubat, maka pintu hijrah juga sudah ditutup. Sedangkan taubat itu tidak berhenti, tidak terputus sampai terbitnya matahari dari arah barat. Selama matahari belum terbit dari arah barat, masih terbit dari arah timur, maka hijrah masih ada. Dan pahala hijrah tersebut, hijratuhu ilallahi wa rasulih, masih terus ada sampai matahari itu terbit dari arah baratnya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Adapun yang dimaksud dalam hadis inilah hijrah ba'dal fathi, maka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bahwa tidak ada lagi hijrah dari Makkah, keluar dari Makkah setelah Fathu Makkah. Kami ulangi, tidak ada lagi hijrah, tidak ada lagi ibadah hijrah keluar dari Makkah setelah dibukanya kota Makkah ini. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, karena kenapa jemaah sekalian? Makkah yang dulunya bilal kufrin wa bilal syirkin, Makkah atau Makkah al-Mukarramah dahulunya sebelum Fathu Makkah itu dikenal dia adalah negeri kesyirikan, negeri kekufuran. Tapi setelah Fathu Makkah, idza ja'a nasrullahi wal fath, maka Rasulullah SAW masuk beserta para sahabatnya dari Madinah, maka Makkah menjadi biladul Islam, negeri Islam. Rasulullah SAW masuk dengan damai. Rasulullah SAW menghancurkan berhala-berhala, tuhan-tuhan yang disembah oleh kaum musyrikin selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 360 berhala berada di sisi Ka'bah. Itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rasulullah SAW mengambil tongkatnya dan menghancurkan semua berhala tersebut dan seraya membaca qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakanlah telah datang al-haq, kebenaran, wa zahaqal batil, dan telah hilanglah, musnahlah kebatilan, yaitu penyembahan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti akan hilang, pasti akan musnah. Maka itulah yang dimaksud oleh Rasulullah hijrah ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, artinya tidak ada lagi hijrah dari Makkah, tidak terhitung lagi, tidak terhitung lagi pahala hijrahnya setelah Fathu Makkah, ya sekitar tahun 7 Hijriah Fathu Makkah. Maka setelah Fathu Makkah tidak terhitung lagi kalau ada sahabat di sini yang sudah masuk Islam mau meninggalkan Makkah ke Madinah, berpindah ke Madinah, maka itu bukan lagi hijrah. Bisa dipahami ini para ikhwan sekalian, tidak terhitung lagi hijrah. Kalau nanti setelah Fathu Makkah baru sebagian kaum muslimin mau meninggalkan Makkah, mau hijrah ke Madinah, tidak terhitung lagi. Tapi ada pun di negeri-negeri yang lain
di negeri-negeri kekufuran yang lain, maka meninggalkan negeri yang kufur, meninggalkan negeri yang di dalamnya orang-orang musyrikun berpuasa, maka ini tetap memilih pahala hijrah. Wa kanat Makkah tahta saytarah al-musyrikin. Ya, ini yang kita sudah sebutkan tadi. Wa fi hadza dalilun ala anna Makkah lan ta'uda li takuna bilal kufrin. Ini juga dalil menunjukkan, ya, sabda Rasul yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi, maka Rasulullah telah menjamin bahwa Makkah tidak akan berubah lagi menjadi negeri kekufuran sampai hari kiamat atau ila masya Allah. Tidak akan berubah lagi, tidak akan lagi bisa dikuasai menjadi negeri kekufuran. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal statabaqa biladul Islam ila an taquma as-sa'ah atau ila an yasha Allah. Bahkan Makkah akan tetap menjadi negeri Islam, daerah Islam sampai hari kiamat, sampai turun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tadi makna adalah hijrah ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyatun. Sambungan hadisnya Rasul mengatakan, tapi yang tersisa khusus untuk Makkah ini, yang tersisa tinggal jihad dan niat. Jihad dan niat. Maka yang ada tidak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah, tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Jeddah, ke Riyadh misalnya, contoh saja dari kami. Tapi yang ada tinggal jihad, keluar dari Makkah untuk berjihad, ya, dan itulah perang Hunain. Setelah Fathu Makkah, beberapa saat, beberapa waktu setelah Fathu Makkah, maka Allah memerintahkan untuk perang Hunain ini. Wa fi Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Qad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Sungguh Allah telah menolong kalian di beberapa tempat yang banyak, selalu menang. Perang ini menang perang Badar yang sangat monumental, 300 lawan 1000. Ya. 1000-nya lengkap senjatanya, lengkap bekalnya, lengkap persiapannya. 300 itu senjata seadanya, tunggangan seadanya. Tapi disitulah perang yang sangat monumental, perang yang bisa mengalahkan 300 lawan 1000 dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perang-perang berikutnya. Dan dalam perang Hunain itu Allah menolong kalian yang hampir saja seperti perang Uhud. Hampir saja Rasulullah SAW dikala seperti dalam perang Uhud. Kenapa yang terjadi perang Hunain? Ini terjadi setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah yang kita bahas hadisnya sekarang ini. Karena banyak yang ikut dalam perang Hunain, barusan perang lebih banyak kaum muslimin daripada orang kafir. Itu perang Hunain. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Karena di Fathu Makkah, waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia berbondong-bondong untuk masuk Islam. Jadi banyak masuk Islam, sehingga kekuatan kaum muslimin dari segi jumlah bertambah. Tapi dari segi kualitas belum tentu. Ya, belum tentu. Maka semuanya setelah ada perang Hunain ini tadi, walakin jihadun wa niyyah. Tapi yang ada tinggal jihad dan niat. Semuanya keluar, kecuali yang sakit, kecuali yang tua renta, kecuali yang masih kecil, semuanya harus keluar di perang Hunain. Apabila memang diperintahkan oleh imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, maka keluar. Tapi apa yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi, id a'jabatkum kasratukum, kalian takjub melihat jumlah kalian yang begitu banyak. Falam tughni ankum syai'an, tapi jumlah yang banyak itu tidak memperkaya kalian, artinya tidak mencukupkan kalian kepastian untuk bisa mengalahkan musuh. Bahkan yang terjadi, wada'at
alaikumul ardu bima rahubat, bahkan bumi yang luas ini terasa sempit kalian pijak. Saking terdesaknya di perang Hunain, banyak yang pecah kacir di perang Hunain, yaitu sahabat-sahabat yang baru masuk Islam nanti setelah Fathu Makkah. Ya, tapi begitulah Allah SWT tetap menolong Rasulnya dan kaum orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah memanggil Muhajirin dan Ansar dan mereka menyambutnya, dan Rasulullah merapatkan saf, dan akhirnya pasukan yang banyak pecah-pecah tadi ya ini telah di belakang. Maka yang bersama Rasulullah SAW adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sudah lama terbina dari Madinah, bersama Rasul di Madinah, bersama sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan yaitu Muhajir, dan bersama sahabat-sahabat yang memang bermukim di Madinah yang disebut dengan sahabat-sahabat Ansar. Walakin jihadun wa niyatun, yang ada tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke tempat lain, yang tersisa tinggal jihad dan niat. Dan inilah yang menjadi inti pembahasan kita, karena kita masih berada kepada dalam bab niat, bab al-ikhlas wal niyat. Walakin jihadun wa niyat, wa niyat ay an-niyatus shalihah bil jihad fi sabilillah. Wadhalika bi ayyadil insan bi jihadin an takuna kalimatullahi hiya al-uliyah, yaitu niat yang salehah, niat yang jujur, niat yang benar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara manusia tersebut meniatkan jihad untuk meninggikan, untuk menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Inilah niat. Maka orang pun keluar berjihad itu masih bermacam-macam. Apa niatnya kedua? Apakah untuk dikatakan pemberani, pahlawan? Apakah untuk berjual beli di medan jihad tersebut juga seperti yang hadis kedua tadi, yang terdahulu, membawa barang-barang dagangan bersama orang yang berangkat untuk berjihad, untuk memperjualbelikan, mencari keuntungan di situ? Ataukah memang niatnya li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka semuanya sesuai dengan niatnya. Walakin jihadun wa niyatun, ada yang berniat untuk dikatakan pahlawan, untuk ria semata, ada yang berjihad karena bisnis, ya mencari ghanimah saja, dengan niat untuk ghanimah saja. Ada yang berangkat berjihad dengan niat mendapatkan ghanimah dan mendapatkan pahala. Ada yang berangkat berjihad cuma dengan niat untuk mendapatkan pahalanya saja. Adapun kalau ada dunia setelah itu, maka itu tidak terhitung atau tidak mengganggu niat awalnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa idastumfirtum famfiru, maka apabila kalian diperintahkan oleh imam untuk keluar, maka keluarlah. Maka ini jamaah sekalian, hukumnya wajib ain. Wajib ain. Kalau pemimpin kaum muslimin sudah memerintahkan untuk keluar, maka ini hukumnya menjadi wajib ain. Karena hukumnya jihad itu, hukum asalnya adalah wajib kifayah. Fardu kifayah, fardu ain. Ini perlu kita merujuk kembali pelajaran sekolah kita dulu. Apa perbedaannya fardu kifayah atau wajib kifayah dengan fardu ain atau wajib ain? Ya, kifayah jika idza qama ba'd, apabila sebagian sudah melaksanakannya, maka saqata anil akhar, maka yang lain sudah gugur dosanya. Itu namanya kifayah, sama dengan menyelenggarakan jenazah. Kalau sudah ada yang terjun untuk menyelenggarakan jenazah tersebut, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, maka saqata anil akhar, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Artinya tidak berdosa lagi, meskipun kita tidak berbicara masalah pahala. Ya, karena kalau dari segi pahala, menghadiri dan ikut mensolatkan dan mengantarkannya ke kuburan itu lain lagi, tentunya pembahasan dari segi pahalanya. Ya, maka seperti itu juga jihad. Ya,
Hukum asalnya fardu kifayah, akan berubah menjadi fardu ain ketika imam sudah memerintahkan. Ya, waliyu amrikum, misalnya pemimpin kaum muslimin, presiden kita misalnya memerintahkan untuk itu. Ya, waliyu amrikum lil jihadi fi sabilillah fa'fir, maka keluarlah. Apabila negara kita misalnya diserang, negara kita keluar, kita ikut mempertahankan negara kita, tapi dengan niat. Ini lagi niat yang diperbaiki, bukan untuk lidifa'il bilad, lidifa'il watan, bukan untuk membela negara kita niatnya, tapi niat yang benar adalah untuk mempertahankan negeri ini, karena negeri ini adalah negeri Islam. Negeri ini adalah Islam, negeri Islam, maka diperbaiki niatnya bukan sekedar lidifa'il watan saja, bukan untuk membela negara saja, karena ini pun membela negara bisa muslim bisa kafir yang melakukannya, selama dia orang negeri tersebut apapun agamanya, maka dia mempertahankan negaranya, maka niat harus diperbaiki sehingga jihad tersebut tidaklah sia-sia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqatum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ketika dikatakan kepada kalian keluarlah di jalan Allah, saqatum ilal ardh, kalian tetap tinggal, berat untuk meninggalkan negeri kalian atau daerah kalian, berat untuk meninggalkan daerah kalian, mungkin karena padinya sudah siap untuk panen, seperti yang terjadi pada 3 sahabat yang pernah diboikot oleh Rasulullah SAW karena kurma telah berbuah begitu bagus untuk dipanen, sehingga membuatnya berat untuk meninggalkan kebunnya tersebut, maka dia tertinggal dari kebunnya tersebut, sehingga dia tertinggal dari pasukannya Rasulullah SAW. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih ridho dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, tidak ada bandingannya kesenangan di kehidupan dunia ini dengan kesenangan di kehidupan akhirat, kecuali sedikit saja. Tidak ada perbandingannya yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesenangan di dunia ini dengan kesenangan di akhirat. Illa tafiru yu'adzibakum adaban alima, kalau kalian tidak keluar, Allah akan menyiksamu dengan siksa yang pedih, wa yastabdil qauman ghairakum, dan akan mengganti kaum dengan kaum yang baru lagi, kaum yang lain, wala tadurruhu syai'a, dan tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekarang jika kita tidak mau berjuang, ukuran kita sekarang adalah berdakwah. Ukuran kita sekarang adalah jihad, kita sekarang adalah berdakwah, menyebarkan agama ini, mengajak orang untuk mengenal agama kita, mengajak orang untuk mengetahui cara membaca kitabnya, tahu membaca Al-Quran. Itulah jihad kita sekarang. Kalau kita tidak mau, Allah akan mengganti dengan kaum yang lain, bukan kita lagi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama sekali meskipun kita tidak mau, Allah tidak akan dimudaratkan dengan ketidakmauan kita untuk berjihad dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti dengan kaum yang baru. Baik, yang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir kita mau di antara yang terakhir kita mau sebutkan bahwa hukum jihad, hukum asalnya fardu kifayah akan berubah menjadi wajib dengan 4 syarat. Yang pertama sudah kita sebutkan, apabila perintah imam yang dimaksud disebutkan imam sholat, ya pemimpin, itu yang dimaksud dikatakan imam, bukan imam sholat 5 waktu, ya. Pemimpin negara, itu yang pertama. Yang kedua, wajib kifayah menjadi wajib ain apabila tidak hasara baldatun al-adu, apabila negara kita sudah dikepung oleh orang yang akan menyerang negara kita,
maka kita semuanya jamaah sekalian menjadi wajib ain untuk mempertahankan itu, bukan dengan niat untuk mempertahankan negara saja, tapi mempertahankan agama kita, karena negara ini adalah negara muslim mayoritas, maka kita pertahankan dengan niat tersebut. Maka ketika seperti ini jamaah sekalian, orang tua pun yang sudah tua tapi masih kuat, dan para wanita pun ini menjadi wajib untuk itu, seperti yang dilakukan oleh bibinya Rasulullah SAW ketika Madinah dimasuki perang Khaybar atau perang Khandaq. Ya, ada yang sempat lolos masuk, didapat oleh Sofiyah, ya bibinya Rasulullah SAW, maka dipukul oleh Sofiyah dan dibunuh oleh Sofiyah. Ini wajib untuk mempertahankan ini. Kemudian yang ketiga, idza hadara as-saf, apabila sudah terlanjur bergabung di dalam saf barisan kaum muslimin, wal taqa as-saffan wal taqa jam'an, dan dua pasukan muslim dengan kafir sudah bertemu, maka wajib ain, bukan lagi wajib kifayah. Barakatnya tadi mungkin masih statusnya wajib kifayah, karena dia bukan tapi setelah berada di medan dan dua pasukan muslim dan kafir sudah bertemu, maka wajib untuk bertahan, tidak boleh lagi mundur. Bahaya kalau mundur, neraka jahanam tempatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi-ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sudah bertemu dengan zahfan, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, kalian bertemu dengan musuh-musuh Allah SWT dalam sebuah tempat, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan mundur lagi ke belakang, jangan lari-lari. Lari dosa besar, bahkan kalau mati jahanam tempatnya. Ya. Fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu, maka barang siapa yang mundur pada waktu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali dengan dua alasan saja boleh mundur. Mutaharrifan liqitalin, mundur untuk mengatur strategi perang, pasukan tersebut ditarik dulu mundur. Untuk apa? Bukan untuk lari, untuk mengatur strategi kembali yang lebih baik, yang lebih jitu. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau mundur, sebagian mundur untuk pergi bergabung dengan pasukan yang lain, pasukan kaum muslimin yang lain masih ada yang akan datang. Kayaknya sudah hampir kalah kita ini yang ada sekarang. Maka sebagian kaum muslimin mundur ke belakang, bukan lari tanpa strategi, tapi lari untuk bergabung dengan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang lain. Kalau bukan karena dua alasan ini, maka dia telah memperjualbelikan muka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya jahannam, wa bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Jadi ini syarat yang ketiga, hak atau hal yang ketiga yang menjadikan wajib kifayah menjadi wajib ain. Perintah imam, musuh telah mengepung negeri, kemudian sudah hadir di yang ketiga, yang menyebabkan juga adalah sudah hadir di tempat ketika dua pasukan sudah bertemu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, tinggalkanlah 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah lari meninggalkan medan perang. Ini dosa yang membinasakan. Kemudian yang keempat, yang menjadikan wajib kifayah menjadi wajib ain dalam masalah jihad, idza uhtija ila al-insan bi ayyakuna as-silah la ya'rifuhu illa fardun min al-afrad, wa kana an-nasu yahtajuna ila hadha ar-rajul bi istimali hadha as-silah al-jadid masalan, fa innahu yata'ayyanu alayhi ay yujahida wa illam yastanfirhu al-imam, wa dhalika li annahu muhtajun ilayhi. Apabila dia memiliki keahlian yang orang lain tidak memiliki keahlian itu, dalam masalah senjata, ada senjata jenis baru, ya, ada senjata jenis baru yang bisa dipakai cuma tombak, panah,
Ya, yang biasa kita lihat. Tapi ada jenis senjata yang baru yang lebih canggih. Ya, rudal misalnya, atau jenis apa yang membutuhkan perhitungan fisika di dalamnya, bagaimana jarak, bagaimana ukuran derajat daripada panduannya tersebut, maka ada orang yang ahli, maka dia menjadi wajib ain pada saat itu meskipun tidak diperintahkan oleh imam. Dia meninggalkan tempatnya untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin, karena keahlian itu pasukan kaum muslimin membutuhkan tenaganya. Pasukan kaum muslimin membutuhkan keahliannya karena ada senjata yang mungkin direbut dari musuh dan tidak ada yang bisa menggunakannya. Padahal senjata tersebut cukup berguna sekali untuk mengalahkan kaum musuh. Maka ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat-syarat jihad fardu kifayah menjadi fardu ain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, yang masih berhubungan masalahnya, su'ila 'anil rajuli yuqatilu hamiyah. Ini masalah difa'ul watan tadi, membela negara, yang niatnya tidak, yang cuma sekedar membela negara saja. Ya, padahal meskipun bukan kaum muslimin juga akan membela negaranya. Ya, maka perlu untuk diperbaiki kembali niatnya, yaitu niat untuk membela agamanya, yang kebetulan negaranya tersebut itu mayoritas itu di situ adalah negara Islam atau biladu Islam. Maka Rasul ditanya tentang laki-laki yang membela negaranya, membela daerahnya. Wa yuqatal syaja'ah, atau seorang laki-laki yang berperang karena untuk dikatakan pemberani, untuk membela. Yang kedua, mau dikatakan saja pemberani. Yang ketiga, untuk diyuri yang makanahu ay dzalika fi sabilillah, untuk riya, untuk dilihat bagaimana dia. Ya. Jadi tiga niatnya, tidak ada niat yang bagus. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Rasul tidak menjawab tiga-tiganya. Rasul cukup menjawab dengan ringkas saja, dan itulah yang pernah kita katakan, Rasulullah itu utia jawami'ul kalim, diberikan jawami al-kalim, kalimat yang ringkas tapi maknanya luas. Ya, Rasul cuma mengatakan barang siapa yang berperang untuk supaya kalimat Allah yang paling tinggi, la ilaha illallah yang paling tinggi, fa huwa fi sabilillah, maka itulah niatnya, itulah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan la yuglamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuglamu fi sabili, ay yujrahu illa ja'a yawmal qiyamah wa juruhu yas'ab al-lawn dam al-warihul mis. Tidaklah seseorang itu merasakan sakitnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, luka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan mengetahui sebab lukanya tersebut. Apakah sebab lukanya tersebut karena dia tadi yang mau dikatakan pemberani pahlawan, atau cuma untuk membela saja tanpa niat yang lillahi ta'ala, ataukah untuk riya saja? Allah Maha mengetahui jenis lukanya tersebut. Tapi ada pun yang niatnya soleh, niatnya benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lukanya nanti dia meninggal membawa lukanya, dan nanti dibangkitkan dalam keadaan darahnya tetap mengalir, warnanya warna darah, tapi baunya bau mis. Itulah keutamaan al-jihadu fi sabilillah. Maka ini tadi ikhlas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita kembali kepada inti bab kita. Bab ikhlas maknanya adalah memperbaiki niat kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar memperhatikan sunnah ini, adakah sunnahnya, tapi kita memperhatikan niatnya, apakah saya ini ikhlas, apakah saya ini ikhlas, ataukah cuma ingin bertanding dengan ikhwah-ikhwah yang lain, penampilannya paling bagus, paling sunnah dilihat, gerakan-gerakan sholatnya paling sunnah dilihat, tapi niatnya
Maka inilah dua syarat yang perlu untuk diperhatikan ikhwani fillah dalam beribadah menyembah Allah SWT. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia menyembah Allah dengan melakukan amal-amal saleh sesuai sunnah, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ikhlas. Intinya ikhlas, sunnah dan niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.